Di tangan aku sekarang lagi ada dua susu tinggi kalsium dari Frisian Flag yang akan kita review di video kali ini. Let's decoding the milk. Assalamualaikum, halo semua, selamat datang kembali di channel Fani Utami, channel tentang kesehatan, pendidikan dokter, dan pengembangan diri. Di video kali ini kita udah ada dua susu tinggi kalsium dari Frisian Flag. Kita akan membahas di section Decoding the Milk, tapi ini bukan endorse teman-teman. FYI, ini aku beli sendiri ya, bukan endorse. Jadi aku sengaja beli dua ini karena walaupun satu brand, aku mau memperlihatkan kalau sebenarnya walaupun jenisnya sama, brandnya sama, tapi varian rasanya beda, itu dapat mempengaruhi kandungannya juga, teman-teman. Nah, jadi di sini kalian udah lihat kan, di sini ada dua Frisian Flag yang kompleta. Di sini ada satu yang rasanya adalah rasa vanila, dan di sini ada satu lagi yang rasanya adalah rasa coklat. Di sini secara general mungkin kita bisa lihat kalau dari kemasannya sama-sama bertuliskan tinggi kalsium. Terus juga tinggi zat besi, sumber protein, 10 vitamin, 4 mineral. Tapi di sini yang akan kita fokuskan karena banyak banget yang tanya terkait dengan kalsium. Kita akan bahas terkait dengan kalsiumnya. Cuma bukan itu doang, teman-teman. Karena ada komponen yang penting untuk kita ketahui bersama dan bisa kita jadikan pertimbangan ketika mengkonsumsi susu ini. Supaya kita bisa tahu juga nih best practice dalam mengkonsumsi susu yang ini tuh gimana sih caranya gitu loh. Kalau kita lihat secara general ya, di sini sama-sama kita lihat kalau berat bersihnya adalah 400 gram. Dan kalau kita lihat di informasi nilai gizinya untuk yang rasa vanila dan rasa coklat, ini kita bisa lihat kalau takaran sajinya sama, yaitu 4 sendok makan. Kalau kita lihat informasi nilai gizinya nih teman-teman di sini, jadi kalau untuk takaran saji yang vanila itu sedikit lebih rendah daripada takaran saji yang di coklat. Di sini bisa lihat ya. Jadi untuk yang vanila, emang sih di sini kalau secara general dibilangnya sama-sama 4 sendok makan. Tapi perhatiin teman-teman gramnya. Kalau yang vanila ini di sini 30 gram, kalau yang coklat di sini 35 gram. Ya, jadi ada sedikit banget variasi dari takaran sajinya. Dan itu juga bisa berpengaruh terhadap informasi nilai gizi yang ada di sini. Tapi jujur deh teman-teman ya, walaupun ini bervariasi sedikit, mungkin kita juga sehari-hari nggak bakalan sadar. Kenapa? Karena ya kalau ngomongin sendok, sekarang sendok tuh ukurannya udah bervariasi banget ya, bentukannya udah bervariasi banget. Terus kalau kita nggak bener-bener nimbang, bisa jadi yang kita tuang dari sini pakai sendok, itu tuh nggak bener-bener exact 30 gram, atau untuk yang coklat itu nggak bener-bener 35 gram. Jadi memang mungkin ketika kita mau ambil nih susu bubuknya juga ketika kita tuang itu nggak bener-bener sama takarannya, kecuali ada yang emang seniat itu setiap mau konsumsi susu bubuk bener-bener ditakar gitu kan, pakai timbangan. Itu bisa juga, tapi kayaknya sih jarang. Kalau aku sih sehari-hari nggak menggunakan itu, tapi kalau teman-teman mungkin ada yang menggunakan itu, wow, it's really nice. Tapi jarang ya teman-teman kayaknya. Berikutnya yang berbeda dari varian coklat dan varian vanila ini adalah dari sisi energi total. Jadi kalau untuk yang vanila itu energi totalnya adalah 120. Tapi kalau yang coklat itu adalah 130. Jadi sedikit lebih tinggi yang coklat untuk kalorinya dibandingkan dengan yang vanila ini, teman-teman. Nah, di sini kita beranjak berikutnya, kita lihat untuk lemak totalnya. Lemak total untuk yang vanila itu lebih banyak 1 gram dibandingkan dengan yang coklat per takaran saji ya, teman-teman. Nah, terus kalau di sini kita lihat juga kolesterolnya untuk yang vanila memang sedikit lebih tinggi daripada yang coklat, karena yang vanila kolesterolnya adalah 5 mg, sedangkan yang coklat kolesterolnya adalah 4 mg. Nah, berikutnya nih teman-teman yang perlu banget kita highlight ya, yang perlu banget kita highlight adalah di sini kita bisa lihat ada karbohidrat total kan, tapi ada pecahannya lagi nih di sini. Untuk yang vanila, di sini ada kandungan gula totalnya 12 gram. Oke, untuk yang vanila. Tapi kalau untuk yang coklat, di sini untuk kandungan gula totalnya ada 22 gram. Ya, jadi memang kandungan gula yang ada di coklat ini, rasa coklat ini lebih tinggi daripada kandungan gula yang ada di rasa vanila ini. Nah, kalau di sini ini sebenarnya ketika kita mau konsumsi ini juga bisa jadi pertimbangan kita. Kenapa? Karena kita harus lihat sebenarnya kebutuhan gula harian kita
itu berapa sih? Dibilangnya bukan kebutuhan sih kalau gula, karena semakin sedikit semakin baik kalau gula ya. Sebenarnya kalau aku menyebutnya mungkin kayak jatah gula harian kita tuh berapa sih maksimalnya. Nah, jatah gula harian kita ini berbeda. Untuk perempuan, laki-laki, dan anak-anak itu berbeda. Jadi kalau untuk laki-laki, berdasarkan American Heart Association, untuk jatah gulanya adalah 36 gram, teman-teman. Atau kalau dikonversi ke dalam bentuk sendok, maka adalah 9 sendok teh. Kalau untuk yang perempuan, cenderung lebih rendah jatahnya nih, teman-teman. Aduh, aku juga rendah banget nih jatahnya, karena jatahnya itu hanya sekitar 25 gram per hari. Atau kalau dikonversi ke dalam sendok, maka adalah 6 sendok teh. Nah, kalau untuk anak-anak jatahnya adalah 12 sampai 25 gram sehari. Ya, itu jatah gula maksimalnya. Atau sekitar 3 sampai 6 sendok teh. Nah, jadi memang kalau aku senangnya sih nyebutnya jatah ya, karena kan tadi lagi-lagi aku bilang semakin sedikit semakin baik, karena memang gula itu kalau kita konsumsi secara berlebih tiap hari dalam jangka waktu yang panjang, itu efeknya lebih banyak negatifnya dibandingkan dengan manfaatnya. Makanya resolusi tahun 2022 aku adalah meminimalisir konsumsi gula, teman-teman. Waduh, kenapa jadi dari ngomongin susu, kenapa jadi ngomongin resolusi? Nggak tuh, nyasar kemana-mana. Oke, lanjut aja dulu ke dalam sini, ke gula ya. Tadi kan ada termention kalau bisa dikonversi ke dalam sendok teh. Tapi lagi-lagi teman-teman, kita tuh sebagai orang yang sudah punya banyak pilihan, termasuk sendok teh, teman-teman. Sendok teh pilihannya banyak banget. Ada yang lekukannya ngelekuk banget, ada yang lekukannya cenderung lebih lebih datar, ada yang kayak gitu-gitu. Jadi bentukannya bener-bener beda. Kalau misalnya kita nggak bener-bener ngitung nih, nggak bener-bener nimbang, itu biasanya kita cuma bisa dapat estimasi doang. Jadi nggak bener-bener presisi untuk jumlah daripada gulanya, sehingga memang ya sebaiknya kita minimalisir aja gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kita konsumsinya makanan kemasan yang emang udah jelas-jelas terpampang di dalamnya kira-kira ada berapa kandungan gulanya, itu kita lebih mudah untuk estimasinya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat lagi, tadi kan yang vanilla itu gula totalnya 12 gram. Nah, kalau untuk yang coklat itu gula totalnya adalah 22 gram. Gini teman-teman, aku nggak tahu ini sebenarnya tergantung kalian jenis kelaminnya apa. Kan tadi perempuan sama laki-laki berbeda untuk jatah gulanya. Terus juga usia kalian berapa, karena kalau misalnya masih anak-anak itu bisa lebih rendah lagi untuk jatah gulanya. Tapi taruhlah misalnya jatah hariannya itu adalah 25 gram. Coba kita analogikan aja 25 gram misalnya teman-teman jatahnya. Nah, kalau konsumsi yang vanilla ini masih punya beberapa sisa jatah tuh, karena di sini gula totalnya adalah 12 gram. Tapi kalau misalnya untuk yang coklat ini, di sini untuk yang coklat itu kan gula totalnya adalah 22 gram. Artinya, boleh-boleh aja minum ini, tapi setelah minum ini sebaiknya jangan minum yang manis-manis lagi. Jangan minum boba, jangan minum es teh manis, jangan minum kopi kekinian. Kalau misalnya kopi yang tanpa gula itu nggak apa-apa, tapi kalau yang manis-manis itu dihindari kalau emang dalam satu hari udah konsumsi ini. Karena kalau misalnya nambah lagi minuman manis, itu udah kelebihan banget untuk jatah gula hariannya. Makanya kalau mau konsumsi susu yang varian coklat, ini harus hati-hati juga, harus diperhatikan. Kalau bisa minumnya jangan minum yang lain, yang manis-manis, karena ini juga untuk kandungan gulanya udah cukup memakan atau menghabiskan jatah gula harian gitu. Jadi memang harus diperhatikan. Nah, kalau yang vanilla mungkin bisa lebih ada sedikit tambahan spare lah, jatah gulanya masih ada sisa lebih banyak dibandingkan kalau konsumsi yang coklat ini. Oke, langsung aja kita loncat ya. Yang terakhir teman-teman, yaitu adalah kalsium. Karena teman-teman yang nyasar nonton video ini biasanya itu cari-carinya kalsium nih. Jadi di sini kalsiumnya 11-12 untuk yang coklat sama untuk yang vanilla. Jadi untuk yang vanilla itu adalah 45% angka kecukupan gizi, sedangkan untuk yang coklat ini adalah 50% dari angka kecukupan gizi. Nah, angka kecukupan gizi itu memang udah ada template-nya teman-teman dari Kemenkes ya, tapi di sini masih pakai yang 2150 kilokalori. Kalau yang ini sebenarnya tahun 2019 udah ada peraturan terbaru nih. Udah ada peraturan terbaru, jadi udah bukan pakai yang AKG 2150 tapi pakainya 2100. Nah, kalau yang 2150
150 ini adalah patokannya dari regulasi yang tahun 2013. Jadi mungkin karena satu dan lain hal, di packaging yang ini masih menggunakan yang aturan lama yang 2013, belum yang aturan 2019. Nah, recapnya adalah kalau kalian lagi pengen cari susu tinggi kalsium, kalian bisa juga mempertimbangkan susu ini, teman-teman. Karena di sini juga memang untuk kandungan kalsiumnya tinggi. Jadi kalau di sini memang nggak bisa satu kali minum ya, karena satu kali minum itu dia hanya 50% aja. Kecuali kalau misalnya kalian satu kali minum bukan 4 sendok makan, tapi 8 sendok makan. Tapi itu terlalu berlebihan, teman-teman. Kalau mau dipecah jadi 2, karena penyerapan kalsium kan seperti yang udah pernah aku mention di video sebelum-sebelumnya, kalau penyerapan kalsium tuh nggak bisa yang mendadak langsung banyak. Jadi memang normalnya secara fisiologis di tubuh kita itu menyerap kalsiumnya pelan-pelan, dikit-dikit. Kalau misalnya tiba-tiba di saluran cerna ada kalsium yang terlalu banyak, maka dia penyerapannya malah nggak banyak nih, teman-teman. Dia akan menyesuaikan, memang seperti itu mekanismenya. Sehingga kalau mau mencukupi kebutuhan kalsium harian, ini memang perlu dikonsumsinya 2 kali sebetulnya. Tapi juga perlu diperhatikan untuk kandungan gulanya. Kalau misalnya untuk yang vanilla ini kan bisa nih diminum 2 kali sehari dan kandungan gulanya masih aman, yaitu 24 gram. Dimana kan tadi jatahnya itu adalah 25 gram. Tapi dengan catatan, ketika minum ini jangan minum yang lain. Jangan minum yang manis-manis lah pokoknya. Karena nanti jatah gulanya udah habis tuh. Udah habis hanya untuk ini 2 gelas per hari. Untuk satu takaran saja 4 sendok makan. Sedangkan kalau yang coklat ada baiknya, karena dia kandungan gulanya lebih tinggi, yaitu 22 gram. Kalau misalnya dalam satu hari dikonsumsi 2 kali, maka nanti jatah gula hariannya itu udah berlebih, teman-teman. Jadi kita kali aja, misalnya 22 gram dikali 2, berarti kan 44 gram. Sedangkan jatahnya itu kan untuk perempuan adalah 25 gram dan untuk laki-laki 36 gram. Nah, kalau sampai 44 gram sehari dan setiap hari dalam jangka waktu yang panjang, itu kan jadinya jatahnya udah melebihi limit nih. Nah, itu hati-hati, teman-teman, karena nanti akan ada side effect yang lain yang padahal kita bisa hindarin. Jadi kalau mau minum yang vanilla, boleh tiap hari 2 kali dengan catatan yang tadi, tapi kalau yang coklat itu cukup 1 kali sehari dan sisanya masih kurang karena baru 50% yang terpenuhi. Itu bisa dipenuhi juga dari kalsium yang ada di makanan lain atau minuman lain, karena kita sama-sama tahu kalsium itu bukan cuma ada di susu, walaupun susu itu memang pilihan yang paling oke ya, karena susu itu sangat tinggi kalsium, tapi ada pilihan-pilihan lain. Contohnya adalah ikan, misalnya, bahkan sayur pun ada yang tinggi kalsium. Nah, kalau mau tahu bisa juga cek di sini karena aku udah pernah buatin videonya, teman-teman. Sekian video kali ini, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau tanya ke aku, bisa reach out aja ke Instagram, bisa DM aku di @vaniautp. Bisa juga follow Instagram aku karena aku suka ada rutin ngadain quiz di Instastory atau juga bikin semacam markibak, mari kita tebak di Instastory. Itu bakalan seru banget, kita interaksi bareng dan teman-teman juga bisa belajar dengan cara yang lebih fun nih, teman-teman. Jadi main tebak-tebakan gitu kita bareng-bareng di Instastory. Langsung aja cus ke Instagram aku di @vaniautp, teman-teman, di follow deh di situ. Sekian video kali ini, semoga video ini berguna, teman-teman. Coba share aja ke teman-teman yang lain yang mungkin masih penasaran terkait dengan susu tinggi kalsium. Dan kalau teman-teman ada request nih, susu apa sih yang mau dibahas di section ini, di Decoding the Milk, itu bisa banget tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram aku. Untuk request terbanyak akan kita buatin langsung videonya. Semoga video ini berguna. Terima kasih sudah menonton. Bye!